Dewa Perang Yelingtian Bab 951 Suara Yelingtian mengandung momen tersembunyi yang mengejutkan penonton. Banyak orang biasa yang menonton dari kejauhan membuka mulut mereka karena terkejut dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka belum pernah mendengar retorika seperti itu. Yang Tianjun hanya merasa jantungnya terjepit begitu keras sehingga dia hampir mati lemas. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Yelingtian berani katakan kata-kata tidak masuk akal seperti itu. Tidakkah kamu benar-benar takut pangeran akan menghukumnya? Subutian, sebagai kepala ruang patroli, telah melihat banyak adegan besar, tetapi dia sangat terkejut dengan kata-kata Yelingtian sehingga dia tidak bisa berbicara. Dan dia tidak bisa kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Lebih dari 10 patroli yang mengepung Yelingtian sekarang bahkan lebih terkejut dan ketakutan. Yang mengejutkan adalah bahwa Yelingtian tidak takut pada Markis yang setia dan berani, dan bahkan berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh Markis. Jika kata ini menyebar ke Markis, diperkirakan seluruh Yuncheng akan terbalik. Ketakutannya adalah bahwa Yelingtian membenci apa yang baru saja mereka lakukan. Faktanya, kecuali Wei Lei, tidak ada anak seperti He De He Neng, dan dia ingin membunuh Zhong Yongho. Ini gila. Setelah shock, wajah Subutian berubah, biru dan marah artinya, baru saja, dia melepaskan posisinya sebagai kepala Departemen Kepolisian Yuncheng, dan membujuk Yelingtian dengan kata-kata yang baik, dan dengan tulus berharap agar Yelingtian berhenti dan berdamai. Tapi Subutian tidak pernah membayangkan bahwa Yelingtian tidak hanya tidak memberinya wajah, tetapi malah membuat pernyataan liar di depan semua orang. Ini benar-benar mengabaikan sang pangeran, berani memerintah untuk berurusan. Tapi sekarang, jika Subutian ragu-ragu lagi, setelah fakta bahwa Hou Ye mengetahui situasinya, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi, dan bahkan keluarganya mungkin akan menderita. Selain Subutian, Yang Tianjun juga terbangun dari keterkejutannya dan mendesaknya dengan wajah dingin, "Pembunuh, jadi, bunuh mereka secara langsung." Siapapun yang percaya kata-kata Yelingtian, aku berkata Birosu, orang ini berani tidak menghormati Markis di depan umum. Jika kamu, pemimpin ruang patroli, jangan bertindak lagi, hati-hati dihukum, dia barusan, dan kamu dicurigai menghindari tanggung jawab. Pada saat ini jika kamu terus mundur, Tuan Hou tidak akan pernah mengampuni kamu, jadi kamu dengan cepat memerintahkan untuk membunuh orang ini. Yang Tianjun terus menekan Subutian. Menuntut itu Yelingtian terbunuh. Subutian tidak terlalu ragu, Yelingtian sangat berani. Jika dia tidak diadili, dia tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Dan tepat ketika Subutian hendak memberikan perintah, sebuah seringai muncul di sudut mulut Yelingtian, mengeluarkan token dengan pengerjaan yang unik dan bentuk yang unik dari sakunya dan menggoyangkannya di depan Subutian. Buka mata anjingmu dan lihat, hanya karena ini, kamu berani menyentuhku. Yelingtian memarahi dengan tajam, suaranya seperti guntur. Faktanya, Yelingtian tidak takut pada Subutian dan banyak tembakan patroli. Sebagai master seni bela diri, bahkan jika orang-orang ini menembak dengan sekuat tenaga, tidak ada ancaman baginya. Yelingtian hanya berpikir bahwa Subutian dan patroli ini tidak putus asa seperti Zouki sekarang. Jadi dia tidak mau membunuh, jadi, ambil tokennya dan paksa mereka untuk mundur. Ini melihat Yelingtian tiba-tiba mengeluarkan token. Token itu hanya seukuran telapak tangan, dan semua orang melihat ke atas. Kualitasnya bukan emas atau giok, dan bentuknya sederhana dan berat. Bab 952 tetapi orang-orang tidak melihatnya. Di belakang token, ada 9 raksasa berwarna darah. Naga itu terjalin, gigi dan cakarnya dicabut, dan dia meraung di langit. Di bagian depan token, 2 kait perak yang dicat besi diukir dengan karakter yang kuat dan kuat, tertinggi. Ya Tuhan, ini adalah orde tertinggi. Setelah memeriksa token dengan hati-hati, Subutian tidak bisa menahan diri untuk berseru, berbicara keluar. Wajahnya berubah liar, dan gelombang besar muncul di hatinya. Dan dia sangat terkejut, sebagai kepala ruang patroli Yuncheng. Subutian tidak dangkal, dia tahu keberadaan token tertinggi, dan dia sangat jelas bahwa Supreme Order tidak akan pernah bisa dipalsukan. Yelingtian pertama kali menunjukkan kekuatan besar milik Grandmaster. Yang Tianjun terluka parah, dan baru saja di depan Subutian,
dia meninju dan membunuh Zhou Qi. Menurut Yang Tianjun, di Fengyuelou, Ye Lingtian bahkan mengambil peluru dengan tangan kosong, dan menurut laporan bawahannya, dia bahkan menginjakkan kaki di tanah dan membunuh ratusan preman elit yang Sao. Ada berbagai indikasi bahwa Ye Lingtian di depannya pasti tidak kecil, tapi Su Butian tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah makhluk tertinggi dari bangsawan Qitian. Saya berkata, Tuan Su, bukan, hanya token yang rusak. Ada apa? Betapa sombongnya, kamu harus cepat memesan. Yang Tianjun terus mendesak Su Butian, diam, apa yang kamu tahu TMD, Su? Butian memarahi Yang Tianjun seperti singa yang marah. Yang sangat mengejutkan Yang Tianjun, dia belum pernah mengaum seperti ini sebelumnya. Wajah Yang Tianjun menjadi sangat suram. Jika Ye Lingtian tidak di sisinya, dia akan menamparkan Su Butian di wajah Su Butian, dan perilaku Su Butian yang tidak normal segera menimbulkan kecurigaan dari para patroli di sekitar. Mereka berbisik satu persatu dan berbisik, kenapa bos tiba-tiba marah pada tuan muda yang dia tidak seperti ini sebelumnya. Apa yang bos pukul hari ini? Bukankah dia baru saja melihat token itu? Mengapa dia bertingkah laku? Perubahan besar telah terjadi. Saya melihat token ini, kecuali bentuknya yang aneh, tidak ada yang ajaib sama sekali. Bos melakukan ini, bukankah dia benar-benar takut Hou Ye akan menyelesaikan akun? Hei, ini benar-benar aneh. Patroli biasa ini, karena levelnya yang tidak mencukupi, tidak memiliki cara untuk mengetahui keberadaan orde tertinggi. Bahkan jika Ye Lingtian menempatkan orde tertinggi di depan mereka, mereka tidak akan dapat mengenalinya. Bahkan Su Butian, setelah dia menjadi pemimpin ruang patroli Yuncheng, mendapatkan informasi rahasia, baru kemudian dia tahu bahwa ada 9 Supreme di Daxia dan juga ada 9 Supreme Order. Setiap bagian dari token tertinggi adalah simbol status tertinggi. Mereka yang melihat token itu seperti melihat yang tertinggi. Ye Lingtian sekarang memegang token tertinggi. Dikombinasikan dengan perilaku sebelumnya, Su Butian dengan cepat menyimpulkan bahwa orang di depannya adalah pasti Supreme Legendaris. Perintah penguasa dikeluarkan. Perintah dunia. Dengan token ini, ribuan pasukan dapat dikerahkan. Bahkan Su Butian harus menyerah. Su Butian mengingat laporan bawahannya sebelumnya, mengatakan bahwa sebuah mobil dengan plat nomor Zijin menabrak pos pemeriksaan gerbang kota. Sekarang tampaknya itu adalah orang di depannya tanpa keraguan, tapi dia masih ragu. Dia belum pernah mendengar tentang makhluk agung muda di Daxia, tetapi dengan orde tertinggi di depannya, dia tidak berani mempertanyakannya sama sekali. Pada akhirnya, Su Butian berjalan ke arah Ye Lingtian, memberi hormat dengan hormat, dan bertanya dengan gemetar, G yang mulia, apakah Anda benar-benar makhluk tertinggi dari kediaman resmi kelas 1 dan dipersenjatai dengan jutaan pasukan?